Subtema yang ketiga yaitu peran pemimpin dalam meningkatkan produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah kemampuan guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi terhadap proses pembelajaran secara efektif dan efisien, serta mencapai target-target kompetensi yang telah ditetapkan, bahkan juga melebihi target tersebut. Adapun peran kepemimpinan dalam membentuk produktivitas kerja maupun meningkatkan produktivitas kerja. Yang pertama yaitu memberikan motivasi, di mana di sini motivasi itu sangatlah penting karena dengan cara kita memberi motivasi kepada seseorang, aura positif ataupun aura baik tersebut akan dikembangkan oleh dirinya sendiri maupun dikembangkan oleh sekelompok seseorang. Yang kedua yaitu melakukan supervisi, di mana dalam hal ini pemimpin atau kepala sekolah itu mensurvei atau melihat dan mengontrol bagaimana kondisi setiap kelas, bagaimana persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan, apalagi dalam masa pandemi ini, apakah sudah terkontrol dengan sangat efisien atau belum. Nah, itu tugas pemimpin dalam melakukan supervisi. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan untuk berkembang. Maksudnya dalam hal ini kepala sekolah itu menciptakan suasana yang sekreatif mungkin atau memberikan kesempatan kepada guru untuk berkembang, apalagi untuk mengembangkan sistem belajar mengajar di dalam kelas. Nah, itu yang terpenting. Terakhir yaitu gaya kepemimpinan yang baik. Dalam hal ini kepala sekolah tidak membatasi untuk selalu mengambil keputusan sendiri. Artinya dalam hal ini beliau lebih peka terhadap guru-guru yang ada di sekolah, apalagi dalam hal mendorong atau mengembangkan proses belajar mengajar. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nurul Lailatul Rohmah, yakni adalah strategi kepemimpinan dalam meningkatkan produktivitas kinerja. Kepala sekolah sebagai pemimpin di lembaga pendidikan membutuhkan strategi di dalam mengelola tenaga pendidikan atau sumber daya manusia di dalamnya. Strategi tersebut terbagi menjadi dua, yakni strategi umum dan strategi khusus. Strategi umum yang pertama adalah pengembangan tenaga kependidikan harus dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang jelas atau education planning based of manpower recruitment. Dan yang kedua, dalam dunia pendidikan perlu senantiasa dikembangkan sikap dan kemampuan profesional. Dan yang ketiga, kerjasama dunia pendidikan dengan dunia luar perlu terus dikembangkan. Selanjutnya adalah strategi khusus. Strategi khusus adalah strategi yang langsung berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan pengelolaan tenaga kependidikan yang lebih efektif. Yang pertama, kesejahteraan tenaga pendidikan. Yang kedua, pendidikan prajabatan. Yang ketiga, rekrutmen atau penempatan tenaga kependidikan. Yang keempat, peningkatan mutu tenaga kependidikan. Yang kelima, pengembangan karir tenaga kependidikan. Kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah, karena kepala sekolah merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh oleh sekolah menuju tujuannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.